pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari taksonomi tumbuhan. Dari bahasa Yunani, tasis yang berarti menyusun atau susunan. Nomos berarti peraturan atau tata cara. Taksonomi dapat diartikan sebagai peraturan atau tata cara untuk menyusun. Menurut Simpson, pada tahun 1969, taksonomi adalah sebagai studi teoritis tentang pengklasifikasian atau penggolongan yang di dalamnya meliputi dasar-dasar, prinsip-prinsip prosedur, dan aturan-aturannya. Nah, yang kedua, klasifikasi tumbuhan. Klasifikasi adalah pengelompokan aneka jenis hewan atau tumbuhan ke dalam golongan takson melalui keseragaman dan keanekaragaman. Klasifikasi tumbuhan. Klasifikasi tumbuhan adalah pembentukan kelompok-kelompok dari seluruh tumbuhan yang ada di bumi ini hingga dapat disusun takson-takson secara teratur mengikuti suatu hierarki. Taksonomi tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari, penelusuran, penyimpanan contoh, pemberian, pengenalan atau identifikasi, pengelompokan atau klasifikasi dalam penamaan tumbuhan. Klasifikasi Kingdom Plantae terbagi atas 4, yaitu tumbuhan lumut atau Bryophyta, alga atau ganggang, tumbuhan paku atau Pteridophyta, tumbuhan biji atau Spermatophyta. Tumbuhan lumut atau Bryophyta, tumbuhan yang mempunyai bagian-bagian tubuh yang menyerupai akar, batang, dan daun sejati. Divisio dibagi beberapa kelas: Musci atau lumut daun, Hepaticae atau lumut hati, dan Anthocerataceae, lumut tanduk. Peranan tumbuhan lumut dalam kehidupan. Yang pertama, dalam ekosistem yang masih alami, lumut merupakan tumbuhan perintis karena dapat melapukan batuan sehingga dapat ditempati oleh tumbuhan yang lain. Yang kedua, lumut dapat menyerap air yang berlebih sehingga dapat mencegah terjadinya banjir. 3. Lumut jenis Marchantia polymorpha dapat digunakan sebagai obat redang hati. 4. Lumut Sphagnum dapat dijadikan sebagai bahan pengganti kapas. Alga atau ganggang. Alga, jamak algae, adalah sekelompok organisme autotrof yang tidak memiliki organ dengan perbedaan fungsi yang nyata. Alga bahkan dapat dianggap tidak memiliki organ, seperti yang dimiliki tumbuhan, akar, batang, daun, dan sebagainya. Alga dibagi dalam beberapa kelas. Yang pertama, Chlorophyta atau ganggang hijau, Chrysophyta atau ganggang keemasan, Phaeophyta, ganggang pirang atau coklat, Rhodophyta atau ganggang merah. Pteridophyta, paku-pakuan. Tumbuhan paku merupakan tumbuhan yang berkormus dan berpembuluh yang paling sederhana. Terdapat lapisan pelindung sel, jaket steril di sekitar organ reproduksi. Sistem transport internal hidup di tempat yang lembab. Spora tumbuhan paku dibentuk dalam kotak spora. Kumpulan sporangium disebut sorus. Sorus muda sering dilindungi oleh selaput yang disebut indusium. Dapat dibagi menjadi beberapa kelas. Yang pertama, kelas Psilophytinae. Yang kedua, kelas Equisetinae. 3, kelas Lycopodinae. Dan keempat, kelas Pilicinae. Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Spermatophyta, tumbuhan berbiji, memiliki ciri-ciri antara lain makrokopis dengan ketinggian bervariasi, bentuk tubuhnya bervariasi, cara hidup fotoautotrof, habitatnya kebanyakan di darat, tapi ada juga mengapung di air, (teratai). Tumbuhan biji dibedakan menjadi 2 golongan,
yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Gymnospermae, tumbuhan berbiji terbuka. Pteridopspermae, paku biji, Cicadinae, Gingoginae, Genetinae, dan Coniferinae. Angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan berbiji tertutup Angiospermae adalah tumbuhan biji yang letak bijinya tertutup oleh daun buah. Angiospermae sudah memiliki organ yang berkembang sempurna sehingga dianggap sebagai golongan tumbuhan dengan tingkat perkembangan evolusi tinggi. Dan Angiospermae merupakan tumbuhan berbunga. Angiospermae terbagi atas dua, yaitu Monocotyledonae dan Dicotyledonae. Monocotyledonae berasal dari kata mono yang berarti suatu atau tunggal, dan cotyledonae yang artinya keping biji. Tumbuhan monokotil adalah tumbuhan yang hanya memiliki satu keping atau daun biji. Tumbuhan ini memiliki perakaran serabut dan secara umum tumbuhan ini tidak bercabang. Dicotyledonae, pada biji dikotil akan didapatkan dua keping atau daun biji. Itulah ciri pokok dari tumbuhan dikotil. Selain itu, secara umum pada batang tumbuhan dikotil didapatkan cabang serta memiliki sistem perakaran tunggang. Tumbuhan dikotil memiliki sistem tulang daun menyirip atau menjari. Nah, yang ketiga, tujuan klasifikasi tumbuhan. Pengertian klasifikasi. Kegiatan mengelompokkan makhluk hidup disebut klasifikasi. Dengan kata lain, klasifikasi adalah pengelompokan aneka jenis hewan atau tumbuhan ke dalam golongan takson melalui keseragaman dalam keanekaragaman. Tujuan dan manfaat klasifikasi. Klasifikasi bertujuan untuk mempermudah mengenal objek yang beraneka ragam dengan cara mencari persamaan dan perbedaan ciri serta sifat pada objek tersebut. Klasifikasi berguna untuk menunjukkan hubungan kekerabatan di antara makhluk hidup. Keuntungan mengklasifikasikan makhluk hidup adalah mempermudah dalam mencari keterangan tentang makhluk hidup yang akan kita pelajari. Selain itu, klasifikasi juga mempermudah dalam membentuk nama ilmiah kepada individu atau populasi individu. Tata nama tumbuhan. Tata nama tumbuhan yaitu pemberian suatu nama tumbuhan yang benar sesuai dengan Kode Internasional Tata Nama Tumbuhan. Setiap jenis pohon memiliki 1. Nama lokal, 2. Nama perdagangan, 3. Nama ilmiah. Nama ilmiah diatur oleh Kode Internasional Tata Nama Tumbuhan atau International Code of Botanical Nomenclature. Ketentuan pemberian tata nama tumbuhan menurut Kode Internasional tidak mempunyai hubungan tata nama hewan. Setiap takson hanya boleh mempunyai satu nama yang tepat dan sah yang didasarkan atas nama dari contoh tumbuhan tipe dan berdasarkan prioritas menurut tanggal penerbitan yang tertua. Nama ilmiah adalah nama Latin atau diperlakukan sebagai nama Latin. Perbandingan nama lokal dan nama ilmiah. Nama lokal tidak mengikuti ketentuan manapun, dalam bahasa setempat, berlaku lokal, mudah dilafalkan, tidak jelas untuk kategori takson yang mana. Satu takson dapat memiliki lebih dari satu nama. Nama ilmiah diatur oleh KITT dalam bahasa Latin atau yang diperlakukan sebagai bahasa Latin. Berlaku internasional.
relatif sukar dilafalkan. Untuk kategori takson tertentu, untuk setiap takson hanya ada satu nama yang benar. Tata nama takson menurut tingkatannya. Kategori divisio, akhiran pita, contoh spermatopita. Kategori subdivisio, akhiran pitina, contoh angiospermae. Kategori klasis, akhiran opsida, contoh dicotyledonae. Kategori subklasis, akhiran idea. Kategori ordo, akhiran ales, contoh rosales. Kategori subordo, akhiran inae. Kategori familia, akhiran aceae, contoh fabaceae. Kategori subfamilia, akhiran oidae, contoh mimosoidae. Kategori tribus, akhiran eae. Kategori subtribus, akhiran inae. Kategori genus, contoh Asacia. Kategori spesies, contoh Asacia mangium. Contoh nama lokal, kayu arang, sono keling, cemara laut, meranti rawa. Contoh nama perdagangan, meranti marga sorea, kamper marga diro balanops, mahoni marga siwetenia, jati Tectona grandis. Nama ordo berasal dari nama suku tipe dan ditambah akhiran ales. Misal, Casuarinales dan Malvales. Nama suku dibentuk dari nama salah satu marganya atau marga tipe dan ditambah akhiran aceae. Misal, Meliaceae dari nama marga Melia. Dipterocarpaceae dari marga Dipterocarpus. Anasardiaceae dari marga Anasardium. Nama marga berasal dari kata benda atau kata yang diperlakukan sebagai kata benda. Misal, 1. Berasal dari nama ahli botani Caesalpinis atau ahli botani Italia A. Alston. Berasal dari nama pejabat Altingia W.A. Alting, gubernur Hindia Belanda. Yang ketiga, berasal dari nama daerah Sanarum Kenari Durio Duri-Durian Pandanus Pandan. 4. Berasal dari sifat tumbuhan Dipterocarpus di sama dengan 2, Vitreous sayap, Carpus buah, Agathis kerucut. Nama subfamili berasal dari nama marga tipe dan diberi akhiran oideae. Misal, Mimosoideae, Caesalpinioideae. Sumber penunjuk jenis, nama tempat atau pulau. Sorea javanica, Diospyros, Aleum molucana, Agathis bornensis. Nama lokal, Sapindus rarak, Carica papaya. Stelecarpus burahol. Sifat morfologi, Diospyros cauliflora, Malotus oblongifolia. Casuarina equisetifolia, Asacia aurisuliformis. Tempat tumbuh, Ficus montana, Heriteria litoralis, Maduca vulcanica. Manfaat sistem binominal. Penulisan dan penyebutan nama jenis atau spesies menjadi mudah dan sederhana sehingga komunikasi lebih efektif.
Contoh, pada awal abad ke-17, Caspar Bauhin, botanis Swiss, memberi nama ilmiah untuk tomat adalah Solanum pemiferum fructurotundo striatomoli. Tumbuhan Solanum terung yang berbuah lebat, buahnya bulat beralur-alur dan lunak. Dengan sistem binominal yang dikembangkan sejak tahun 1753 oleh Carolus Linnaeus, botanis Swedia, dalam bukunya Species Plantarum, nama tomat menjadi Solanum lysopersicum. Dari nama lokal, Durio dari durian, Sanarium dari kenari, Sindora dari sindur. Dari sifat morfologi, Pterocarpus, Pteros sama dengan sayap, carpus sama dengan buah. Sinometra, sino sama dengan anjing jantan, metra sama dengan sesuatu yang bergelayut di bawah perutnya. Nama autor atau nama pengarang hendaknya dicantumkan di belakang nama jenis, terutama dalam karya ilmiah. Nama autor tersebut dapat disingkat, kecuali bila sangat pendek. Misal, Tusam, Pinus Mercusi Jung et de Friese, Sengon, Para Serientes Falcataria L. Nielsen.